Oke. Makasih sih. Ya, Yuk, oke. betul. Thank you. Ya, silakan. Baik, di sini ada siapa ini? Yohanes apa ini? Suhardi kah? Halo, Yohanes Suhardi. Yohanes Suhardi 1. Yohanes Suhardi 2. Yohanes Suhardi 3. Salve teman-teman semua. Oi, Ya, oke, Bang Inhok. Inhok. Mantap. Yo, damai sertamu. Oke, Gregorius. Damai sertamu. Dan sertamu juga Romo. Bye-bye, kok. Anak Manado dong. Iya Romo, ini lagi sibuk Rosario kan sama latihan core, jadi nggak kadang Romo live saya jam 12 sampai rumah gitu. Kalau itu kenapa kau live? Belum lama. Ini belum lama pulang latihan core Romo. Kayaknya seru ya. Saya lihat VT semalam Romo. Saya lihat ini ada kayaknya diskusi formal dengan Mel Atok begitu. Belum. Saya memberi jawaban terhadap sanggahan dia. Bilang saya tafsir tafsir apa? Saya tidak ingat lagi dia punya video. Ada yang masih ingat kan? Ya katanya Romo ambil saya lihat di VT-nya Pater Nenuk, katanya Romo ambil konteks ayat yang dia paham betul konteksnya tuh nggak seperti itu kan. Tapi dia tidak menjelaskan benarnya gimana kan. Iya. Itu yang unik juga. Cuma gini sih Mo, kan dalam pengalaman kami juga awam Mo, diskusi juga dengan pendeta yang juga bergelar begitu kan. Mereka kan biasanya lompat-lompat ya Mo. Nah, saya pikir Romo akan menghadapi kondisi yang sama nanti. Lalu kalau sendirian, ya itu Mo, itu apalagi di komal mereka kan. Benar-benar. Dia sudah type. Nanti dia tergantung timnya. Berarti Melatok datang dengan tim. Saya sendiri tidak apa santai. Itulah Mo, jangan sampai timnya, ya itu karena. Saya pernah dikeroyok oleh satu kultus, tidak lari. Ya saya sih percaya Romo ya, cuma saya tidak percaya mereka sih Mo, belum percaya mereka gitu. Nanti kalian nanti yang melihat tuh santai. Ya, ini masih tunggu juga, dia bilang dia masih sibuk untuk KKR kasih jatuh bangun orang di Malaysia, jadi harus tunggu tanggalnya berapa dia pulang untuk tentukan. Dia harus konsultasi dengan timnya dan lain sebagainya. Nanti di TikToknya dia yang pilih tema sola scriptura. Sebelah itu. Aduh, kalau soal skriptura itu sudah secara logika Mo itu sudah langsung jatuh pada diri sebelum dia berjalan, dia itu udah jatuh gitu. Karena soal skriptura itu tidak masuk akal gitu, secara kan masa sebuah objek tulisan yang kita yakini benar. Saya biarlah nanti saya jelaskan. Iya Romo, pengantar iya. Paham. Iya. Oke. Inhok, Koko apa kabar? Mau nanya Mo? Yo, Siap bro. Bye Ko. Bye kita. Gimana di situ ada ini apa? Babi Ko. Jelek sinyalku, jelas tidak Romo? Aman. Bagus, sinyal bagus. Oke. Ada saya babi di situ. Oh, saya babi tidak ada di Sulawesi. Saya ada tapi di foto di internet saya. Tapi kalau di Jakarta sudah ada, tapi bukan babi. Enak Mo saya babi. Jakarta sudah ada ya saya babi ya. Tapi dia, iya. Jadi biasa itu kalau ada teman-teman dari Kupang atau dari Flores, saya titip gitu. Teman-teman yang di timur situ cendana itu masih ditanam di mana? Saya mau butuh Rosario dari cendana itu Pak. Dulu saya pernah 2000 waktu saya datang 2012 waktu libur pertama. Di sini nih orang masih simpan sudah 17 tahun, sudah 15 tahun lebih. Kita masih rumah tuh mereka tidak mau buka juga, mereka tidak mau pakai juga. Takut harumnya hilang. Moke apa itu? Hah? Ya? Apa itu Romo? Rosario tapi dari kayu cendana. Saya pikir moke ditanam 15 tahun. Oke, kira-kira kita tunggu sebentar, ganggu dulu Om Inhok dulu. Jadi bukan tadi malam Romo, saya agak sedih tadi malam. Ya. Saya ada
jalan-jalan di room siapa itu ya, tapi di situ ada Frater Kamen, ada Jackson, ada RK, ada Bom Bom. Saya melihat ada satu akun 144.000 yang tadi itu yang tadi naik. paman. Ya. Itu tadi. Itu bagaimana sangat bencinya sama Bunda Maria. Iya. Luar biasa benci sekali. Diterangkan sama Frater, diterangkan sama Jackson, sama RK, tetap dia benci. Diterangkan yang tadi Romo cerita tentang 1 Tesalonika 3 ayat 13 ya, di Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Dia bilang itu kan orang-orang kudus bersama Yesus tapi tidak termasuk Maria. Wih, luar biasa. Lucu ya, maksudnya lucunya di sini. Lucunya mereka boleh masuk surga kecuali Bunda Maria. Iya Romo, begini Romo. Orang-orang kudus boleh masuk surga. Nabi-nabi ya, Elia, Henok apa semua dan Nabi Musa boleh masuk surga. Kecuali Maria. Segitu bencinya sama ibu Tuhan kita. Saya sedih, benar saya sedih. Kenapa? Berarti kita sudah tahu toh siapa yang benci toh? Iya, kenapa ada ajaran yang benci protes? hanya satu saya. Om Iblis. Inhok yang benci itu ya hanya satu ya, di Wahyu 12 ayat 17. Siapa yang membenci Bunda Maria? Gini, bantu dulu. Kita baca di situ baru Koko lanjut sedikit, oke. Priska bantu dulu. Wahyu 12:17, siapa yang benci Wahyu Bunda Maria? 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan siapakah naga itu ayat 9? Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, Dibuang di dunia dilemparkan ini. ke bawah. Mereka ada di dunia ini, Om Inhok. Dibuang kemana? Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Berarti yang tadi juga salah satu dari malaikatnya, Om Inhok. Oke, lanjut Om Inhok. Saya ambil kopi. Iya, sebenarnya saya ini mau ya, saya cinta persatuan ya, saya ini oikumenis ya. Tapi kalau iman Katoliku sudah selesai, iman Katoliku sudah selesai. Iya, saya memang bertumbuh dari keluarga Buddha Konghucu. Saya memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di SMA kelas 2. Wow. Iya. Tidak iya. mudah ya. Di Tidak mudah, SMA kelas 2 iya. dulu baru dari Konghucu ke Katolik. Iya, tidak mudah, iya. Jadi memang kalau saya tidak Tapi digerakkan sama Om Inhok, pertanyaan saya, itu lebih mudah seorang Buddha atau Hindu masuk Katolik daripada seorang Protestan masuk Katolik? betul Tidak tahu. Romo ya. Ya. Betul. Saya betul, juga kaget. betul. Jadi, Pengalaman pribadi omong dengan mereka yang mantan Buddha, mantan Hindu, mantan Islam, itu lebih mudah, lebih apa ya? Lebih relevan, lebih realistis daripada yang Protestan ini. itu sudah, betul itu. Jadi di Konghucu ya, di Buddha itu ada penyembahan, Romo. Di Protestan tidak ada penyembahan. Maksudnya tidak ada altar, tidak ada korban, tidak itu kan. Kalau di Buddha Hindu masih ada kan. Penyembahan di Buddha, di Konghucu itu ada. Ya, kami punya altar, kami punya biksu atau pandita, ya, kami punya korban. Iya. Saya tidak temukan itu di Protestan, ya. Oh. Ya, saya temukan di Katolik. Nah, di situ saya pelajari apa yang dikorbankan orang Kristen Katolik. Tapi memang ya, kalau saya keraskan hati saya, Romo, dan pikiran saya, mungkin Tuhan belum masuk dalam hati saya. Tapi benar ya, Roh Kudus, Tuhan Yesus mengetuk hati saya dan saya bukakan pintu, ya dia memilih saya jadi muridnya. Begitu, Romo. Tapi saya menemukan Waktu itu ada reaksi dari orang tua karena itu SMA kelas 2 umur 18-19 tahun. Reaksi orang tua ya, kalau mama memang agak nggak setuju. Kalau bapak memang dia kan ada garis timur ya, dia ada garis timur. Garis Katoliknya.
Iya, dia punya nenek itu seorang Katolik ya, seorang Timur Keva, ya Timur Keva Marga Nunut, iya. Jadi memang kakek saya juga sedikit banyak ada pengaruh sama Kristen Katolik. Jadi kalau kita cucu-cucunya diajar kalau ketemu setan atau dalam mimpi buruk, ya bikin tanda salib, ya atau tersebut darah Yesus tolong saya, ya atau gimana? Tapi itu pengalaman rohani saya terjadi di mimpi. Setan-setan tidak bisa mengalahkan saya dengan menyebut mantra itu, darah Yesus tolong saya, atau membuat tanda salib ya, sebagai simbol kemenangan orang Katolik. Iya, lari semua. Iya. Jadi dari situ saya mulai pelajari Alkitab ya. Saya juga pelajari dari Islam apa semua Romo ya. Tapi saya menemukan satu figur yang sangat luar biasa, ya sosok yang datang dari surga dan mau menjemput saya ke surga nanti kelak. Ya, dia juga sudah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Jadi apalagi yang saya harus takutkan untuk ikut dia? Saya nggak takut lagi mati, saya nggak takut lagi jalan ke surga sebab dia yang menjemput aku ke surga. Gitu Romo. Lanjut Romo. Ya. Jadi berarti dari SMA kelas 2 ya? Perjalanan panjang ya dari SMA kelas 2, ambil keputusan sendiri untuk itu. Jadi teman-teman tidak mudah. Dan pernyataan terakhir saya suka sekali pernyataan tadi. Apa tadi Om Enoch? Kembali lagi. Pernyataan tadi sangat baik, bagus sekali. Apa tadi teman-teman? Aduh, saya lupa Romo, yang mana Romo? Bahwa Semuanya saya dalam menemukan Kristus. ya, saya menemukan satu sosok yang dari surga, ya. Sebab tidak ada yang kenal surga. Dia dari surga dan dia akan menjemput saya kelak ke surga. Terus dia mengalahkan kematian dengan bangkit jaya di hari ketiganya. Jadi saya tidak takut lagi kematian dan saya tidak takut lagi akan surga sebab ada yang menjemputku kelak. Gitu Romo. Dia sudah menjanjikan itu dan saya akan pergi menjemput mereka dan bawa di mana saya berada, mereka pun berada. Filipi 4 ayat 13. Semuanya di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Oke, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti ada lagu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang mana. Itu ambil dari Filipi 4 ayat 13. Oke, semangat. Nah Bang, Koko semangat ya, oke? Siap Romo, siap Romo. Yo, Gregorius, Ini Paman. minta maaf. Silakan Paman Georgius. Oke, siap. Saya sih cuma mau nanya ini. Ada orang bertanya kepada saya, apa bukti Petrus menjadi paus pertama atau uskup pertama? Tapi kalau kenapa bukan Paulus yang menjadi paus, saya bisa jawab. Tapi kalau untuk bukti kenapa Petrus pernah menjadi uskup di Roma, itu ada bukti Alkitab atau tidak? Karena saya cari di ChatGPT emang nggak menemukan. Jadi saya mungkin bertanya sama Romo saja. Oke, pertanyaan saya ini penting sekali. Yang pertama, engkau harus lihat siapa yang diberikan kunci dari seluruh rasul. Terus, Engkau tahu kenapa diberi kunci? karena Yesus percaya kepada Petrus. Kunci itu simbolnya apa? Simbol dari apa? Kurang tahu Mo. Kuasa. Karena itu di dalam Matius sebenarnya sudah lama nanti kita lihat nanti kenapa dia di Roma. Oke. Di dalam Matius 16:19 Robert Ginting siap Yesaya 22 ayat ke-20 sampai 22. Bantu dulu Matius 16:19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini
akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada persoalan di sini karena bahasa asli siapa yang sini penduduk halo? Ya, Siapa kemarin saya sempat singgung bahasa aslinya itu siapa kis, bukan yang, ki. yang ada suaranya siapa ya? Itu. Gregoris, engkau ada suara TV di belakang, oke. Penting sekali dilihat bahasa aslinya di situ jamak ya, las llaves artinya dalam diterjemah kunci dalam pengertian jamak. Tetapi ketika kita baca dalam pengertian Indonesia diterjemahkan itu secara Robert, tanpa buka mic-mu, kalau kita tidak teliti di situ kita lihat bahwa itu jamak atau tunggal. Robert, kepadamu akan diberikan kunci. Tunggal, Romo. Tunggal. Teman-teman lihat, itu seperti tunggal saja. Ternyata kata aslinya jamak. Jamak, Ini betul. jamak. Maka tetapi diterjemahkan ke Indonesia seolah-olah itu tunggal. Penting sekali jamak. Kenapa? Yang di bumi seperti yang di surga. Apa yang kau ikatkan di sini terikat di sana. Apa yang kau lepaskan di sini terlepas di sana. Ini dua kunci. Di situ jamak di situ ya, oke. Karena itu di dalam tradisi gereja Petrus pegang dua kunci. Kunci emas dan kunci perak. Perak artinya semua perbuatanmu di dunia, dalam pengertian itu surga, emas lambang kemuliaan. Makanya yang kau lepaskan di sini terlepas di sana. Yang kau ikat di sini terikat di sana. Ini makanya di situ teman-teman coba lihat fotonya Santo Petrus dalam tradisi gereja, dia pegang berapa kunci? Oke, saya on cam aja mau. Ya, on cam ya. Supaya kita lihat bahwa ternyata jamak di situ. Kita mulai dari situ pelan-pelan sambil beri katekese, oke? Ya. Oke, restore. Lihat saya di foto tradisional tentang Petrus. Oke, gambar tradisionalnya ya. Ya. Saint Peter con llaves dengan kunci. 2 atau berapa? With keys ya. With keys. Oke. Tunjukkan gambarnya. Ya. Oke, ini gambarnya muncul. Nah. Oke, mana? Ini bagus nih. Dari Adobe. Selalu ada berapa kunci di tangannya, oke. Ya. Nah, ini Santo Petrus ya. Ini dalam satu emas, satu perak, oke. Ya, dalam salah satu mosaik ya, ini ada warna kuning-kuning sama warna perak. Itu yang perak di dunia lambang di sini, sedangkan perbuatan dan semuanya emas lambang kemuliaan artinya surga. 2 kunci selalu dibawa di tangan Santo Petrus. Oke, terima kasih. Itu hanya mau katakan itu. Sekarang pertanyaan saya, ya, 2 Yesus 2 kunci toh, ya, serahkan itu semua. Satunya perak diserahkan semua ke Petrus. Maka dia katakan las llaves dalam Spanyol artinya jamak. Oke, sekarang kita lihat apa artinya kunci. Itu pertanyaan penting untuk Gregorius. Gregorius, apa artinya kunci? Ginting, dijelaskan itu di dalam Yesaya 22. Ya? Ya, sekarang dijelaskan dalam Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Oke, artinya apa kata kunci di situ? Kekuasaan. Oke. Maka yang terima kuasa akan dipanggil siapa? Okay. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Oke, tahan dulu di situ. Gregorius, pertanyaan saya, yang pegang kuasa akan dipanggil sebagai Bapak. Sebagai Bapa. Engkau setuju itu karena di situ ada dalam kitab suci. Oke. Sekarang simbol dari kekuasaan itu apa? Lanjut. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Gregorius, yang terima kuasa akan dipanggil Bapa.
dan kuasa itu disimbolkan dengan Kunci. kunci. Tetapi di Yesaya pakai tunggal, satu saja, kunci bukan jamak. Karena di situ Daud. Oke. Sekarang tetapi di dalam Matius 16 ayat 19, kepada siapa Yesus berikan kunci? Dibaca ulang mau? Pada Petrus. Gregorius, di dalam Matius 16 ayat 19, Petrus terima apa dari Yesus? Petrus terima kunci dari Yesus. Artinya Petrus terima Terima apa? kunci jamak. Dijelaskan di dalam Yesaya. Berarti yang pegang kunci itu punya apa? Otoritas atau kekuasaan. Kuasa. Dan yang menerima Otoritas kunci atau atau kuasa dan yang menerima kunci atau kuasa itu dipanggil Bapak. Paus, Oke, jadi Papa. maksudnya dipanggil Artinya, Father itu dari itu, oke. artinya Paus, Bapak. Papa artinya Bapak. Di situ kesimpulan. Bapak. Siapa yang memilih Paus pertama secara langsung? Siapa yang memilih Bapak secara langsung? Papa, siapa? Yesus langsung. Yesus langsung. Oke. Tugas dari Paus ini apa? Di dalam Yohanes 21 ayat ke-15 sampai 17, Yesus memberikan kuasa pengembalaan kepada siapa? Gregorius. Sebentar, mau berapa ayatnya? Robert. Yohanes 21 ayat 15. Bantu dulu Robert. Satu ayat cukup. Kan kita baca dulu situ. Di hadapan para rasul yang lain, Yesus pilih siapa untuk jadi gembala? Oke, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kepada siapa diperintahkan dan diberikan kuasa untuk mengembalakan Gregorius? Kepada Petrus untuk mengembalakan dombanya. Oke, Friska. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3. Siapa yang tulis surat gembala? Dia yang dipercayakan jadi gembala? Sekarang dia harus tulis surat gembala itu kepada siapa? Siapa yang menuliskan surat gembala? Gregorius, engkau bisa hindar sedikit dari TV? 1 Petrus 5, Aku menasihatkan para presbiter di antara kamu, aku sebagai teman presbiter dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Tahan dulu. Aku presbiter, selesai, sebab itu ayat penting. Di situ yang kita namakan primus inter pares. Pertama dari semua yang sama. Aku presbiter. Menasihati kalian saudara-saudaraku presbiter. Dia sebagai primus inter pares. Pertama dari semua yang sama. Dia presbiter yang pertama di hadapan para presbiter yang lain. Apa nasihatnya ayat 2? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pertanyaan saya untuk Gregorius. Siapa yang menerima tongkat pengembalaan dari Kristus, Gregorius? Petrus itu sendiri. Di 1 Petrus 5 tadi, yang ayat 1 sampai dengan 3. Petrus menulis surat gembala kepada para gembala yang lain atau tidak? Iya, dia menulis surat gembala kepada gembala yang lain untuk meneruskan. Gregorius, kalau engkau bukan seorang kepala atau ketua atau pemimpin, engkau berani menulis surat kepada para gembala yang lain? Menasihati mereka?
Enggak. Enggak. Oke, sekarang dia menulisnya untuk para gembala yang ada di mana ayat 9? Ayat 1 Peter 5 9. ayat 9 ya. Ya, yang tadi 1 Petrus 5. Kita pelan-pelan. Lawanlah dia. Mau sekarang sebentar dulu. Saya mau buktikan Petrus ada di mana. Ini pertanyaanmu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Gregorius, surat gembala ini dari Petrus ditujukan kepada seluruh gembala yang ada di Di situ sih tidak ada keterangannya di Roma sih. Aduh, Tuhan ada ayat 9 yang baru kita baca nih. Petrus, belum Roma, belum masuk. Petrus menulis surat gembala kepada seluruh gembala yang ada di mana? Baca kembali ayat 9. Makanya dengar Di dunia, baik-baik, di saudara. dunia. Ya, baca Di kembali. dunia, di dunia. Ya, saya belum masuk ke Roma. Roma tuh gampang. Oke. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya surat gembala ini dibuat oleh Petrus untuk seluruh gembala yang ada di seluruh Dunia. Sekarang kita lihat, jangan tutup di situ ya. Robert, engkau lihat Roma 1 ayat 7 dan 8. Iman dari gereja mana yang ada di seluruh dunia? Roma 1 ayat 7-8. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Gregorius, gereja mana yang kabar tentang imannya sudah ada tersebar di seluruh dunia? Gereja mana? Itu di situ tertulis di Roma. Di Roma. Artinya sekarang ketika Petrus menulis yang tadi ayat 9 yang Friska baca, seluruh gembala yang ada di seluruh Dunia. di Roma, Paulus bilang begini, sudah tersebar tentang kabar tentang imanmu Roma di seluruh Roma. dunia. Iya. Kabar tentang iman dari gereja mana yang sudah tersebar di seluruh dunia? Dari gereja di Roma. Roma, ini penting sekali, kunci di situ. Petrus menulis surat gembala untuk seluruh gembala yang ada di seluruh Dunia. Sekarang, kalau begitu kita sekarang buktikan bahwa dari Roma Petrus menulisnya. Ayat 13 gini. Ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Tahan dulu. Markus jangan dulu. Salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di mana tadi? Gregorius? Babylon. Sekarang kita buka Kamus Besar Kitab Suci. Kita buka. Sekarang pembuktian begitu toh. Siap-siap ya, Pendeta Melato, oke? Sekarang apa itu Babylon? Oke? Lihat, apa yang kau baca di sini? Babel. Bisa bahasa Spanyol tapi minta maaf. Tore artinya Babel, Tore. Oke. Penjelasan tentang Babilonia dalam Perjanjian Lama. Kita masuk di sini Babel dalam Perjanjian Baru. Engkau bisa lihat di sini 1 Petrus 5 ayat 13 dibaca ulang. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Oke. Yang Markus yang dulu. Yang di Babylon. Engkau lihat di sini penjelasan. Saya pakai kaca pembesar sedikit supaya engkau lihat.
Di sini. Ada 1 Romanya. Petrus 13 cuando habla de Babilonia, referensinya adalah ke Roma. Maaf ya. Langsung begini bisa ya. Ya, kelihatan Romo. Kelihatan Romo, kelihatan. Oke. Di dalam 1 Petrus, teman-teman, ini SVD, editor ini SVD. Ini Xavier Picanza, itu master doktor dalam kitab suci. Ini apa ya, diksionari besar tentang kitab suci. Oke. Di sini ribuan halaman ya teman-teman. Dia ada 1412 halaman. Khusus tentang Babylon, di sini dijelaskan seperti itu. Aduh, rusak. Di mana dapatkan buku itu yang versi bahasa Indonesia, Romo? Susah, di Indonesia tidak ada. Makanya orang bilang saya comot-comot ayat ini. Lihat teman-teman, saya mau tunjukkan siapakah dia, oke? Dosen besar Universitas Pontifica Salamanca. Lihat dia punya semua yang dia buat tentang diksionari, semua diksionari, oke? Berarti orang yang tidak asing di dalam diksionari. Diksionari Indonesia apa ya? Diterjemahkan. Kamus. Oh ya, kamus ini namanya kamus besar kitab suci. Kita kembali ke sini Gregorius. Engkau lihat di sini. 1 Petrus 5:13. Saya baca. Cuando habla de Babilonia, parece referencia a Roma. Ketika omong di sini tentang Babilonia, referensinya kepada Roma. Para Apocalipsis Babilonia es una ciudad concreta, Roma. Simbol kekuasaan. Contohnya kita ambil contoh, dia pembandingnya untuk mengatakan itu Roma di dalam Wahyu 14 ayat 8. Bantu dulu. Lebih cepat teman-teman. Oke, Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ingat bahwa Roma menguasai segala pada saat itu segala bangsa. Deskripsi tentang Babel dan keruntuhannya. Ini penting sekali. Constituye un momento central de la trama Apocalipsis. El recuerdo de ese símbolo perdura a lo largo de la historia cristiana. Di dalam sejarah kekristenan, Babilonia yang ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 13 selalu mengatakan itu adalah Roma. Ini penting. Así para algunas protestantes dan juga bagi beberapa Protestan, Babel yang ada di dalam Wahyu adalah Roma, karena mereka mau menghantam paus, maka Roma adalah los papas. Ini penting sekali ya teman-teman. Sedangkan bagi orang Katolik, Babel diidentifikasikan kepada sistem kapitalisme modern yang pada saat itu Roma terkenal dengan kekuasaannya. Pertanyaan saya kepadamu, apakah engkau masih memungkiri Roma? Petrus ada di Roma? Saya meyakini, hanya saja saya tidak bisa membuktikannya secara biblis gitu saja. Tidak. Saya mengerti itu. Setelah semuanya ini, engkau masih mau menyangkal bahwa itu bukan Roma? Enggak. Oke, saya juga bantu mau. Ya. Oke, itu kan yang bahasa Spanyol ya, itu kan dari edisi editorialnya media. Oke, dalam bahasa Spanyol. Ini saya langsung yang referensi yang ini, Georgius ya, nih. Nah, ini sama. Ya, ini punya kita. Ya. Ini juga Katolik. Dan juga dosen untuk Protestan, untuk semuanya. Ada websitenya ya? Website ini PDF paman. PDF. Oh, PDF. Oke. PDF. Ini ya. Ini dari. Nah, ini yang nulis. Nih, editor utamanya. Oh. Gotham. Ya.
Doktor, master besar Protestan yang jadi Ya, Katolik. profesor teolog besar Protestan. Ya. Tuh, nih ya. Ini penerbitnya Doubleday. Ya, penerbitnya. Tuh. Di Auckland. Berarti di Amerika. Tuh. Oke, kita cek ke Babel ya, tentang Babel ya. Babel. Oke. Tadi saya sudah ketemu di atas tadi dia sebenarnya. Oke, Babel in New Testament ya, dalam perjanjian baru. Mana di atas tadi? Babel. Oh, jauh banget nih. Oke, di atas. Ada di atas tadi. Saya udah ketemu. Oke, ntar ya. Ah, nih. Lewatan. Nah, Agak buram Bapak Prater. ini. Ya, gampang. Ya, Babylon as a symbol in the New Testament ya. Babylon sebagai simbol atau lambang dalam perjanjian baru. Nih, saya harus terjemahkan aja ya. Nih. Nah, Saya bisa baca bahasa Inggris loh. Ya, Ya, referensi yang supaya dipakai- semua orang Gregoris, bukan hanya engkau tapi semua Ya, orang. bukan cuma Paman Georgius, kasihan yang di bawah. Ada juga yang mungkin nggak ngerti bahasa Inggris. Ada 1600 nih. Ya, oke, nih ya. Nih. Oke, saya terjemahkan langsung di sini di sebelahnya, ya. Ini tulisan Inggrisnya, ini langsung saya terjemahkan. Dalam perjanjian baru, nama Babylon sering juga diartikan sebagai kiasan dalam ibu kota kerajaan Antikris. Tadi kan ada referensi dari Wahyu 14 ya. Ayat 8. Dan sebagai personifikasi kekuatan jahat yang disiapkan untuk melawan umat Allah. Wahyu 16 ayat 19. Nah, sekarang kita lihat yang tulisan ini, for early Christian. Nah, nih. Apakah itu mengutip 1 Petrus? Iya, mengutip. Ya, ini saya langsung terjemahkan. Bagi orang Kristen mula-mula, Babilonia dapat dilihat sebagai tipologi penggambaran akan Roma, kekuatan dunia dan bla 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 bla. Tapi ditulisnya dari 1 Petrus 5 ayat 13. Tuh. Oke. Ya. Sama dengan tadi. Tuh ya. Oke. Terima kasih sih sudah jelas. Halo. Ya, oke, Paman Georgius. Thank you. Ada lagi mau tanyakan? Oke, saya turun dulu biar yang lain bisa naik. Oke, baik, thank you, terima kasih. Oke, berikutnya di sini ada Oktoseran. Halo Oktoseran. Oktoseran 1 2 3. Nah, yaudah, orangnya nggak ada tidur mungkin. Oke, siapa lagi yang mau request? Mungkin naik ya, masih ada sekitar 45 menit lagi sebelum Pater makan siang. Oke, Dokter Senan mungkin udah tidur, orangnya nggak ada, nggak jawab. Oke, mana lagi? Paman Gia, buka mic, silakan. Ya, sambil nunggu Romo ini mungkin ada telepon atau apa. Ya, tadi mudah sekali untuk juga membuktikan bahwa Rasul Petrus itu pemimpin para rasul ya teman-teman. Kalau misalnya kita melihat kisah para rasul 15 ayat 7 ya. Di situ dikatakan Rasul Petrus tanda petik mengklaim diri. Bisa dibantu nggak dibaca? Kisah para rasul 15 ayat 7. Oke, antara Robert sama Gafriska, siapa yang pengen cepat? Bisa dibantu baca nggak? Kisah 15 ayat 7 ketika konsili Yerusalem. Coba Bapak Ibu yang mendengar, Maaf, telepon masuk tadi. Oh, silakan. Silakan. ya. Coba Bapak Ibu membaca benar-benar kisah 15 ayat 7 itu.
Di situ kata Rasul Petrus apa? Telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Kalau kita flashback, Allah memilih dia dari antara para rasul itu di mana? Tadi sudah dibaca. Matius 16 ayat 18 sampai 19, Yohanes 21. Tetapi ingat, ada satu lagi. Kak Friska bantu saya, Lukas 22. Lukas 22 ayat 30 sampai 31. Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Lanjut, 32. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Teman-teman coba perhatikan kalimat di ayat 32. Di situ ada semua murid di situ, tapi Tuhan Yesus berdoa khusus Petrus. Berdoa khusus untuk Petrus. Dan dikatakan apa? Nanti kamu sudah insaf. Ini berbicara tentang apa? Penyangkalan Petrus. Tapi apakah Petrus berlarut-larut dalam penyangkalan? Tidak. Dia insaf. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara di situ siapa? Rasul-rasul yang lain. Ya, di mana dia menginsafkan saudara-saudara yang lain? Kita cek lagi. Kak Priska, Kisah 1 ayat 15. Di mana mereka memilih pengganti Yudas. Kisah 1 ayat 15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Oke, teman-teman, perhatikan di bagian awal ayat itu. Siapa yang berdiri untuk berbicara supaya memilih pengganti Yudas? Dari situ kita tahu, saya gunakan istilah ketua kelas. Kalau dulu kita jadi ketua kelas, ketika membuat suatu rapat, yang pertama berbicara untuk melakukan sesuatu, itu ketua. Gak mungkin dia bukan ketua. Di situ Rasul Petrus mengajak rasul-rasul yang lain untuk memilih pengganti Yudas. Artinya apa? Dia sudah insaf. Bahwa apa? Apa yang dilakukan Yudas itu salah. Ya. Jadi banyak sekali untuk membuktikan bahwa Petrus itu adalah pemimpin para rasul. Itu. Thank you. Silakan Romo. Romo, boleh berbicara Romo? Oke, Pak Manino. Iya, Koko, silakan. Silakan, Koko. Terima kasih Romo, terima kasih Frater ya. Mantan OMK ini suaranya kayak Bro Deji ya, benar ya? Iya, itu memang Iya, orang. orangnya, Degea ini. Bro DG ya, orang yang sama ya? Ya, Koko, dia dalam kedukaan istrinya meninggal, umur perkawinan 5 bulan. Ini Bro DG ya? Ya. Betul. Bro DG ya, saya turut berduka cita ya. Tapi ingatlah apa yang terjadi itu Tuhan yang tahu ya. Itu semua yang terbaik ya buat si Virginia ya.
Saya juga sempat berduka, Bro Degea. Dalam 9 bulan Tuhan memanggil ayah dan ibu saya. Ya, ada kehilangan dalam hidup saya, tapi ingatlah, jangan menyerah. Kita yang masih hidup harus menyelesaikan kerja kita sampai Tuhan panggil kita. Kamu luar biasa, saudaraku Degea. Ya, tetaplah bekerja di ladang Tuhan. Sekali lagi saya turut berduka cita. Saya berdoa semoga Sis Virginia cepat diangkat ke surga dan menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini. Amin. Terima kasih, terima kasih. Oke, Pak Manihok, ada yang mau sampaikan lagi? Ya ampun. Oh ya, di sini ada Bu Tanti dan semua. Bu Tanti ini karismatik ya, teman-teman. Oke, ya. Baik, nanti sebelum ke Bu Tanti ya. Oke. Pak Manihok, ada yang mau sampaikan lagi? Cukup, Frater. Cukup, Frater. Oke, sip. Thank you ya Pak Manihok ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik. Nanti kamu turun silahkan ya. Baik, di sini ada French. Di sini French. Bonjour, comment allez-vous? France. Akun yang bernama Franz. Bonjour.